Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Segala puji hanya milik Allahu Rabbi, segala zat yang maha ghafur, zat yang maha syukur yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat yang tidak terukur. Nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat walafiat yang tidak akan pernah dan tidak akan bisa kita beli menggunakan harta yang kita miliki di dunia ini. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi akhirul zaman, Nabi yang selalu bersujud kepada Allah meminta syafaat untuk umatnya, Nabi yang telah merobek-robek bendera kekafiran demi membentangkan bendera keislaman. Semoga keluarganya, sahabatnya, dan kita selaku umatnya mendapatkan syafaat darinya. Teman-temanku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai umat Muslim wajib untuk kita menunaikan ibadah sholat 5 waktu di setiap harinya, mulai dari sholat zuhur, subuh, asar, maghrib, dan isya. Kelima sholat ini bisa dikerjakan secara berjamaah di masjid maupun dikerjakan sendiri di rumah. Namun ibadah sholat yang dilakukan secara berjamaah akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda dibandingkan sholat yang dikerjakan seorang diri. Sholat bukan hanya menjalankan rutinitas dan ritual semata atau menggugurkan kewajiban. Namun sholat jika dilaksanakan dengan bersungguh-sungguh akan mendatangkan ketenangan hati dan keselamatan dalam hidup di dunia maupun di akhirat nanti, insya Allah. Syekh Imam Nawawi Al-Bantani dalam kitabnya Nasahibul Ibad menyebutkan ada 10 hikmah sholat. Yang pertama, mencerahkan wajah. Sebelum menjalankan ibadah sholat, kita diwajibkan untuk berwudu. Secara lahir, wudu ini membersihkan wajah kita dari kotoran yang melekat. Orang yang menjalankan sholat dengan bersungguh-sungguh, wajahnya akan cerah, Masya Allah. Yang kedua, menerangi hati. Orang yang menjalankan ibadah sholat, hatinya akan merasa tenang. Kita hanya fokus akan mengingat Allah, insya Allah. Selanjutnya yang ketiga, menyehatkan badan. Menjalankan ibadah sholat juga akan membuat badan sehat, sebab gerakan sholat seperti halnya orang yang sedang berolahraga, mulai dari kepala hingga kaki semua kita gerakkan, Masya Allah. Yang keempat, menjadi faktor ketenangan dalam kubur. Sholat merupakan salah satu bekal amal ibadah yang akan menolong kita kelak di akhirat nanti. Dalam sebuah hadis disebutkan, amal ibadah pertama yang dipertanyakan di akhirat kelak adalah sholat. Karena itu, bagi orang yang menjalankan sholat, insya Allah akan merasa tenang saat di alam kubur karena akan diterangi dari amal ibadah sholatnya. Yang kelima, menjadi sebab turunnya rahmat. Allah akan membukakan pintu rahmatnya kepada hambanya dengan menjalankan sholat. Yang keenam, kunci membuka pintu langit. Orang yang rajin menjalankan sholat dan terus beribadah, insya Allah akan dibuatkan pintu langit untuknya. Dalam artian doa cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah. Yang ketujuh, dapat memberatkan timbangan. Sholat adalah barometer keimanan seseorang. Barang siapa yang menyempurnakannya, maka kelak akan memperoleh pahala yang sempurna. Yang kedelapan, tempat keridhaan Allah. Sholat adalah sarana pendekatan diri kepada Allah. Bagi setiap orang yang bertakwa, tiada suatu keadaan seorang hamba yang lebih Allah cintai kecuali sewaktu Allah melihat hambanya tengah bersujud dan menempelkan wajahnya ke tanah. Hadis riwayat Tabrani. Selanjutnya yang kesembilan, bernilai surga. Allah menjanjikan bagi hambanya yang menjalankan sholat 5 waktu dengan surga yang penuh kenikmatan. Yang ke-10 dan yang terakhir, menjadi tabir dari siksa neraka. Barang siapa yang menjalankan sholat 5 waktu, maka sholatnya kelak akan menjadi cahaya, hujah dan penyelamat baginya pada hari kiamat. Barang siapa yang tidak dapat memelihara sholatnya, kelak akan dikumpulkan pada hari kiamat bersama Fir'aun, Qarun, dan Hammam. Hadis riwayat Ibnu Nasr. Demikianlah banyaknya hikmah sholat, sebaliknya ancaman bagi mereka yang lalai menjalankan sholat. Semoga kita diberikan sikap istiqomah dalam menjalankan sholat agar mendapatkan ridhonya. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan, itu datangnya dari saya pribadi, dan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.